kebayang nggak sih gimana caranya komputer bisa ngatur triliunan data dengan rapi banget? Nah, jawabannya itu ternyata berakar dari ide yang super sederhana. Sesuatu yang mungkin kita lakuin tiap hari tanpa sadar. Coba deh pikirin, hobi keluarga sama database raksasa. Apa coba hubungannya? Kayaknya nggak nyambung banget ya. Tapi percaya deh, keduanya itu diatur oleh satu prinsip yang sama. Yuk kita bongkar bareng-bareng teka-teki ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang dekat-dekat aja, yang biasa kita temui. Terus, kita pelajari sedikit aturan mainnya. Dan di akhir, kita bakal lihat gimana semua ini jadi otak di balik teknologi digital yang kita pakai. Udah siap? Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dan kita semua pasti paham. Ngelompokin barang. Lihat deh ini. Di sebelah kiri ada hobi-hobinya si adik, tinju, sepak bola, dan macem-macem. Di kanan, hobi si kakak. Masing-masing ini kan sebenarnya sebuah koleksi atau kelompok tersendiri, betul? Nah, dalam dunia matematika dan komputer, koleksi kayak gini tuh punya nama keren, himpunan. Intinya sih, ini cuma cara kita ngumpulin benda-benda yang punya ciri-ciri jelas. Contohnya, olahraga gulat jelas ada di himpunan hobi mereka berdua. Simpel kan? Oke, setelah kita bisa ngelompokin sesuatu, langkah selanjutnya apa dong? Ya dihitung lah, tapi ada satu aturan penting nih. Namanya itu kardinalitas. Gampangnya, bayangin aja ini kayak lagi ngitung tamu di pesta. Aturan utamanya apa? Tiap orang dihitung sekali aja. Nggak peduli dia bolak-balik ngambil kue berapa kali, yang penting adalah jumlah orang yang unik di pesta itu. Biar lebih kebayang, kita coba pakai contoh praktis ya. Kita punya kata amunisi. Kalau kita mau bikin himpunan dari huruf-huruf di kata ini, gimana cara kita ngitung jumlah anggotanya? Oke, ayo kita data satu-satu. Ada A, M, U, N, I, S. Loh, tunggu dulu. Ada huruf I lagi. Ini kan duplikat. Nah, ingat aturan kardinalitas tadi, kita nggak bisa hitung dia 2 kali. Jadi, setelah kita buang yang double tadi, kita punya 6 huruf yang unik. Artinya, kardinalitasnya adalah 6. Ini kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin komputer yang harus ngitung jutaan pengguna unik di sebuah platform. Konsep inilah yang jadi dasarnya. Lanjut yuk. Sekarang kita bakal bahas gimana caranya kita nentuin lapangan bermain atau batasan buat himpunan kita. Ini dia yang namanya himpunan semesta. Anggap aja ini kayak arena permainan kita. Jadi sebelum mulai, kita harus sepakat dulu batasannya apa. Kalau nggak, nanti obrolan kita bisa ngalor ngidul kemana-mana dan nggak ada habisnya. Contohnya gini deh, waktu kita lempar gadu, semesta kita ya cuma angka 1-6 kan? Atau kalau kita lagi ngomongin bilangan bulat positif, ya semestanya semua bilangan itu dari 1 sampai tak terhingga. Ini cara kita buat fokus sama masalah yang mau dipecahin. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang kedengarannya aneh. Sesuatu yang kayaknya nggak ada apa-apanya, tapi justru disitulah kekuatannya. Kita akan bahas soal sebuah himpunan yang benar-benar kosong. Ya, ini himpunan kosong. Namanya juga kosong, jadi himpunan ini ya nggak punya anggota sama sekali. 0. Kosong melompong. Kita bisa tulis pakai kurung kurawal kosong gini, atau pakai simbol khusus yang itu tuh. Butuh contoh? Coba deh, sebutin nama hari dalam seminggu yang awalnya dari huruf Z. Senin, Selasa, nggak ada kan? Nah, itulah contoh sempurna dari himpunan kosong. Sebuah cara yang elegan buat bilang nggak ada hasil yang cocok. Eits, tapi hati-hati, ada jebakan di sini. Himpunan kosong itu artinya benar-benar nggak punya anggota. Ini beda banget loh sama himpunan yang isinya angka 0. Himpunan kurung kurawal 0 ini punya satu anggota, yaitu si angka 0 itu sendiri. Perbedaan tipis ini krusial banget di dunia programming. Oke, semua konsep dasarnya udah kita pegang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, gimana semua ini nyambung ke komputer dan teknologi di sekitar kita. Jadi ternyata teori himpunan itu bukan cuma teori di buku matematika loh. Ini tuh fondasinya, mulai dari baris-baris kode yang kita tulis, cara kita ngebangun database buat nampung jutaan info, sampai model-model data yang rumit, semuanya berakar dari sini. Nah, mari kita sambungin titik-titiknya. Kardinalitas, itu cara komputer ngitung berapa banyak pengguna unik. Himpunan semesta, itu yang nentuin batasan data di sebuah tabel database. Terus, himpunan kosong, itulah jawaban not found atau tidak ada hasil waktu kita cari sesuatu di Google tapi nggak ketemu. Setiap konsep punya tugasnya sendiri-sendiri di dunia digital. Jadi, ini dia intinya.
Sebuah ide yang sangat manusiawi, cara kita ngelompokin dan ngitung barang, ternyata jadi bahasa dasar yang bikin mesin-mesin canggih kita bisa ngelola informasi dalam skala yang luar biasa besar. Keren banget ya. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira konsep sederhana apa lagi ya yang kita anggap remeh sehari-hari, padahal diam-diam jadi mesin penggerak dunia teknologi yang canggih ini? Terima kasih udah ikut menggali jawabannya bareng saya.